Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan panjang dari Blitar ke Bandung menggunakan kereta api termurah di lintasnya, yaitu kereta api Kahuripan. Dengan waktu tempuh 14 jam menggunakan kelas ekonomi, kursi tegak, dan berhadapan. Perjalanan yang akan menguras tenaga dan melatih kekuatan punggung. Kira-kira bakal kuat nggak ya? Perjalanan sebenarnya diawali dari Probolinggo ke Blitar, naik bis. Tapi karena aku jarang buat trip naik bis, jadi aku skip aja ya. Dan setibanya di stasiun Blitar, langsung disambut hujan deras. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di dalam stasiun Blitar sore hari jam setengah 5. Kali ini aku opening di dalam stasiun ya, karena di luar hujan deras. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Kahuripan full trip dari Blitar ke Kiara Condong, Bandung. Kereta api Kahuripan ini merupakan kereta api murah yang disubsidi. Blitar Bandung cuma 84.000. Dan menggunakan kelas ekonomi kasta terbawah, 106 tempat duduk, kursi tegak, dan berhadapan. Nah, perjalanan kereta api Kahuripan ini lama banget teman-teman. Blitar Kiara Condong Bandung ditempuh selama 14 jam. Perjalanan kereta api Kahuripan bisa selama itu karena dalam perjalanannya terjadi 5 kali disusul dan 3 kali bersilang dengan kereta api lain. Ditambah, saat ini masa libur Nataru 2026. Terdapat beberapa kereta api tambahan yang beroperasi. Karena KA tambahan tersebut, momen persilangan nantinya akan lebih banyak, teman-teman. Wah, penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, pada pukul 16.45 atau 25 menit sebelum keberangkatan, rangkaian kereta api Kahuripan dipersiapkan di jalur 1 stasiun Blitar. Oke, baru saja rangkaian Kahuripan dilansir memasuki jalur 1 stasiun Blitar. Ini dia rangkaiannya. Kereta api Kahuripan membawa 7 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Total membawa 8 kereta. Nah, ini kereta makan pembangkitnya terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Nah, untuk kereta api Kahuripan ini nantinya akan berangkat dari stasiun Blitar jam 17.10. Sekarang masih jam 16.55, kurang lebih 15 menit lagi akan berangkat. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1, teman-teman. Ekonomi 1 berada di paling depan, belakang lokomotif. Oke, ini dia ekonomi 1 yang aku naiki. Ekonomi 1 dalam perjalanan kali ini bernomor K3097005 di Pendu Bandung. Kereta ekonomi buatan tahun 1997, nomor urut 5 dan milik Depo Bandung. Oleh dinas 22 Januari tahun 1997, teman-teman. Dan ini papan namanya KA Kahuripan dengan rute dari Blitar ke Kiara Condong, Bandung. Ekonomi 1 ada di depan nih, teman-teman. Aku naik di sini. Mari kita masuk ya. Pas banget lagi belakang lokomotif. Nah, jadi seperti ini rangkaian kereta api Kahuripan. Ekonomi 106 tempat duduk, formasi kursi 3 di kanan, 2 di kiri, kursi tegak berhadapan. Nah, dalam perjalanan kali ini aku tidak sendiri, aku bareng temanku nih, Krisna sama Rido, sama-sama dari Probolinggo. Ya, Pak. Udah siap 14 jam perjalanan? Siap dihajar. Diajar. Banget buat Wes siap perbekalan. konsumsi. Siap 5 kali disusul? Lebih coy. Udah 5. Kan si nambahan. Kok enggak sih? Kita delok jadwalnya enggak disusul. 5 kali guys, gokil. 5 kali disusul, 3 kali silang kalau tidak salah. Dengan perjalanan 14 jam, kursi seperti ini, kursi tegak berhadapan. Di sini kursinya di ujung ya. Di ujung sini ada 5 orang harusnya.
1, 2, 3, 4, 5. Kita rombongan 3 orang dan Pak ini 2 gimana? Kita lihat aja nanti. Dan ini, lumayan longgar ya, masih ujung ya. Lumayan cuy. Gak sempit-sempit banget. Dan ini dia lokomotif dinas kereta api Kahuripan kali ini. Ditarik lokomotif CC003 guys, lokomotif Sprinter CC0030202 atau nomor lamanya 0339 tipe Indu SDT Sidotopo, merupakan CC003 buatan tahun 2002. Ditarik CC003. Memang untuk kereta api Kahuripan ini meskipun rangkaiannya tidak panjang, cuma membawa 8 kereta, tapi untuk lokomotifnya ini wajib memakai lokomotif CC003. Kahuripan sangat jarang atau tidak pernah menggunakan lokomotif CC001 karena rutenya sendiri ini melewati pegunungan Daup 2 Bandung, teman-teman. Tanjakannya lumayan terjal. Nah, kalau teman-teman lihat di depo kereta Blitar, ini terdapat rangkaian konservasi nih sepertinya yang udah nggak dipakai lagi. Kelihatan udah kotor dan karatan. Ada K106-413 tahun 1964, lalu K16716 tahun 1967. Dan itu nggak kelihatan belakangnya. Gokil cuy, kereta tua-tua ini yang udah nggak digunakan lagi. Dan ini, bawa LD guys, MP3, kereta api Doho. Dari stasiun Surabaya Kota, Blitar, Surabaya. Jadi sebelum Kahuripan berangkat, ini masih tunggu silang dengan Doho ya. Nah, dan cuaca di luar semakin deras, makin hujan deras. Gokil. Wih, ini ekonomi tahun 64 ini guys, masih berdinas mengangkut penumpang. K3 6412 tua nih. Sekarang jam 17.06, kurang 4 menit lagi berangkat. Kita masuk aja ya. Udah hujan terus. Tempat dudukku kali ini enak juga ya. Ini di sini dekat dengan lokomotif. Di depan udah logo. Mantap cuy. Oke, pada pukul 17.10 tepat waktu kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Blitar. Perjalanan kali ini full trip dari Blitar ke Kiara Condong ditempuh selama 14 jam 5 menit dengan pemberhentian di stasiun Tulungagung, Kediri, Papar, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Kroya, Sikampu, Maos, Gandrung Mangun, Sidarja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cipendoy, Leles, dan berakhir di stasiun Kiara Condong. Dalam perjalanan ini terjadi 5 kali disusul dan 5 kali bersilang dengan kereta api lain, mulai dari kereta api reguler sampai kereta api tambahan. Seperti ini kondisi kereta api Kahuripan selepas stasiun Blitar. Masih banyak kursi yang kosong, masih keisi sekitar 20-an orang. Ya mungkin nanti baru keisi full penumpang ketika di Jogja ya, di stasiun Lempuyangan. Untuk kondisi di tempat dudukku sekarang masih ada 3 orang dan 2 orang lagi masih belum ada nih. Dan untuk jarak antar kursi ternyata agak adu dengkul banget ya. Ini beruntung nih dapat kereta yang lumayan enak. Karena kalau kereta ekonomi 106 tempat duduk seperti ini biasanya lebih mepet lagi teman-teman jarak antar kursinya. Dan oke, mari kita lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta ekonomi Kahuripan. Di sini ada tatakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh barang-barang kecil seperti HP, botol, tumbler jangan sampai hilang. Lalu di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Hanya bisa digunakan oleh alat yang berdaya rendah. Lalu di bawah ada cantolan dan kantong plastik yang dapat digunakan untuk menyimpan sampah.
Lalu di samping ada tirai apabila kepanasan bisa ditutup. Lalu di atas ada rak bagasi dan juga terdapat 6 buah AC split atau AC rumahan. 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Seperti ini. Oh, rame cuy. Oke, pada pukul 17.36 awal 3 menit kereta api Kahuripan telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Tulungagung. Bisa teman-teman lihat tadi di stasiun Tulungagung banyak banget yang naik ya. Wih, mulai rame nih. Nah, seperti itu. Banyak banget yang naik cuy, gokil. Dan di sini teman-temanku Krishna Marido juga membuat trip report ya. YouTube-nya apa? Nugraha Krishna Putra. Terus ini apa buat trip report ah? Apa namanya? Azriel_Rido_M. Apa? Azriel_Rido. Oke, bisa teman melihat di sini aja ya. Ya. Nah, kereta api Kahuripan sebelumnya ini rollingan dengan kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. Nah, namun semenjak kereta api Pasundan ganti rangkaian menjadi ekonomi modif New Generation, kereta api Pasundan dan Kahuripan ini pecah rangkaian. Sekarang sudah memiliki rangkaiannya sendiri. Kereta api Kahuripan tidak ikut upgrade rangkaian menjadi modif New Generation karena Kahuripan sendiri masih disubsidi oleh pemerintah ya. Jadi tidak bisa seenaknya merubah rangkaian. Jadi ya seperti ini, kereta murah dari Blitar ke Kiara Condong Bandung yang masih menggunakan ekonomi kasta terbawah 106 tempat duduk. Oke, pada pukul 18.02 kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Kediri. Penumpang yang naik banyak guys. Waduh. Kereta api Kahuripan tiba di stasiun Kediri ini awal 6 menit. Lumayan banyak dan akan berangkat lagi jam 18.11. Masih kurang 5 menit lagi. Gokil, masih lama guys. Oke teman-teman, saat ini kereta api Kahuripan persiapan masuk stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono ini ada percabangan atau pertemuan jalur. Pertemuan jalur yang dari arah Surabaya Gubeng dan Mojokerto. Nah itu dia, jalur yang ada di kanan itu merupakan jalur yang dari arah Surabaya Gubeng Mojokerto. Dan ini kita melintas di jembatan Sungai Berantas. Jejeran nama Wijaya Kusuma nih guys. Oke, pada pukul 18.39 awal 3 menit kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Kertosono. Nah, di stasiun Kertosono ini kita ketemu berjejeran dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap. Nah ini, Wijaya Kusuma berangkat Kertosono. Nah, kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Kertosono ini lumayan lama, yaitu sekitar 22 menit. Hal itu dikarenakan kereta api Kahuripan ini akan menunggu disusul oleh kereta api Brawijaya dari Malang ke Gambir. Wah, penyusulan pertama nih guys, dimulai dari disusul kereta api Brawijaya. Dan baru saja kan kereta api Wijaya Kusuma berangkat ya, dan itu berarti jarak antar keretanya mepet-mepet teman-teman. Wijaya Kusuma baru berangkat dan di belakangnya langsung menyusul Brawijaya. Setelah Brawijaya baru Kahuripan yang aku naiki. Di sini kereta api Kahuripan masuk di jalur 4 stasiun Kertosono. Biasanya kan kalau kereta api arah barat itu masuknya di jalur 1. Tapi ini di jalur 4 karena kita akan disusul Brawijaya. Dan tadi pun di jalur 1 ada Wijaya Kusuma. Jadi mau gak mau Kahuripan masuk di jalur 4. Jalur 4 ini khusus kereta api lokal loh, kereta api Penataran Doho, yang peron tingginya cuma separuh rangkaian aja. Dan rangkaian depan ini mendapatkan peron rendah seperti ini. Nah, karena berhentinya lama, ini aku punya ide buat beli perbekalan, teman-teman. Beli air minum yang botol gede nih. Karena di stasiun Kertosono ini ada warung-warung di sebelah sana.
Nah, di sini ada rotio, ada warung nasi. Kita beli minum aja deh ya, yang besar. Nah, itu ada itu. Oke, aku baru aja beli air mineral. Berapa mili nih? 500 mili ya? 1,5 liter, dan ini harganya 10.000 dan ayam bakar 12.000. Lumayan bisa beli nasi di sini buat bekal makan malam nanti. Kalau beli di kereta makan lumayan mahal ya. Mungkin 20-an atau 30 ribuan. Total 22.000 nih makan dan minum. Oke. Kita buru-buru nyebrang karena bentar lagi ada Brawijaya masuk. Oke, sekarang jam 18.54. Brawijaya masuk. Woi, priority. Nah, ini dia kereta api Brawijaya berhenti stasiun Kertosono. Jadi meskipun Kahuripan ini disusul Brawijaya, tapi dua-duanya ini sama-sama berhenti Kertosono, teman-teman. Ngalah banget ya Kahuripan ya. Kereta api Brawijaya ini dari stasiun Malang tujuan Gambir dengan kelas eksekutif dan priority di depan. Eksekutifnya menggunakan eksekutif New Image tahun 2016 dan priority. Priority itu kalau udah salah nggak setiap hari deh. Brawijaya bawa kelas priority itu cuma di hari weekend dan libur panjang aja. Oke, Brawijaya lanjut berangkat dari stasiun Kertosono. Dan kalau teman-teman lihat, nah, tulisan berjalannya, tulisannya kereta api Arjuno Express, teman-teman. Arjuno Express sampai Kertosono dong. Karena memang rangkaian Brawijaya ini rollingan dengan kereta api Arjuno Express. Jadi Brawijaya sesampainya di Malang digunakan Arjuno ke Surabaya. Nah ini, Brawijaya mulai berangkat, berhenti cuma semenit. Wih, pakai stiker guys, beda sendiri. Dan itu tadi penyusulan pertama pada perjalanan kali ini. Jadi sekarang tinggal 4 kali disusul oleh kereta api lain. Yaitu nantinya akan disusul kereta api Mutiara Selatan, Malabar, terus Bima, Turangga, gokil. Disusul kereta api jarak jauh semua dari Surabaya Gambir, Surabaya Bandung, dan Malang Bandung. Nah, kesemua kereta api yang akan menyusul kita itu memiliki kecepatan maksimal 120 km/jam atau tren Mach F. Sedangkan kereta api Kahuripan yang aku naiki ini menggunakan tren Mach E, teman-teman, yang memiliki kecepatan maksimal 100 km/jam aja dan memiliki bogi K5. Ya, pantas saja kita ngalah ya. Selain kecepatannya yang lebih pelan, Kahuripan ini pemberhentiannya lebih banyak ketimbang kereta api lainnya. Berangkat stasiun Kertosono. Oke, ini dia kecepatan kereta api Kahuripan, berjalan sekitar 98-99. Batas maksimal 100 nih teman-teman. Nah, di belakang kita itu banyak kereta api yang kecepatan tinggi sampai 120. Di belakang kita ada Mutiara Selatan, ada Malabar, ada Bima, dan Turangga. Yang siap menyusul kita yang kecepatannya cuma maksimal 100. Oke, pada pukul 19.51 awal 4 menit, kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Caruban. Kereta api Kahuripan berhenti di sini kurang lebih 30 menit, teman-teman. Karena akan 2 kali disusul oleh kereta api lain. Yaitu kita akan disusul oleh kereta api Mutiara Selatan dan Malabar, teman-teman. 2 kali sekaligus, gokil. Oke, dari arah barat ada kereta api nih. Kereta api apa ini, teman-teman? Loh, KRD. Oh, sudah sampai Caruban ya. Baru ingat tahu.
kereta api bias. Oke, baru saja masuk kereta api bias Bandara Adi Sumarmo. Dari Bandara Adi Sumarmo Solo sampai tujuan akhir Caruban. Aku baru inget ternyata kereta api bias yang sebelumnya rutenya sampai Madiun sekarang udah diperpanjang sampai stasiun Caruban, teman-teman. Dan ini kereta api bias tiba di tujuan akhirnya. Di jadwalnya kereta api Kahuripan berhenti Caruban dimulai jam 19.55 sampai berangkat lagi jam 20.25. 30 menit berhenti. Wah, masih lama ya. Kita di sini 2 kali disusul, 2 kali diajar oleh kereta api ngebut. Oke, sekitar 12 menit setelah Kahuripan berhenti, di kejauhan sudah terlihat lampunya, teman-teman. Lampu dari kereta api Mutiara Selatan, persiapan melintas langsung dan menyusul Kahuripan. Oke, kereta api Mutiara Selatan baru saja melintas langsung di stasiun Caruban. Gokil, ngebut banget teman-teman. Dan mari kita tunggu saja. Dan mari kita tunggu sebentar lagi ada kereta api Malabar menyusul kereta api Kahuripan. Ada loko, ada kereta lagi nih. Dan dari arah barat ada kereta api. Apa ini? Pasundan tambahan. Walah cuy. Kereta tambahan guys. Ini papan namanya mana ya? Papan namanya kita lihat ya. KA tambahan SGU KAC. Oke, ini dia kereta api Pasundan tambahan atau KA tambahan SGU KAC telah tiba di jalur 3 stasiun Caruban. Kereta api tambahan masa Nataru 2026 ini udah berjalan teman-teman. Dan ini salah satunya kereta api tambahan dari Kiara Condong tujuan Surabaya Gubeng. Rangkaiannya pakai ekonomi 106 tempat duduk sama seperti Kahuripan. Nah, ini kereta api tambahan SGU KAC atau Pasundan tambahan mulai berangkat. Nah, ini salah satu kereta api tambahan. Nanti kita ketemu lagi kereta api tambahan lainnya teman-teman. Kayaknya nanti kita bakal ketemu berantas tambahan. Oke, sekarang jam 20.20 alias 15 menit setelah melintasnya kereta api Mutiara Selatan. Ini kereta api Malabar, persiapan melintas. Sinyal udah hijau dan di sana udah kelihatan lampunya. Water. Oke, kereta api Malabar baru saja melintas langsung di stasiun Caruban. Gokil, ngebut banget. Kecepatan di sini kalau udah salah 120 deh. Dan di sini kereta api Kahuripan akan berangkat setelah Malabar melewati sinyal berikutnya. Mungkin jaraknya sekitar 5-10 menit, teman-teman. Oke, pada pukul 24.03 terlambat 1 menit kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Madiun. Di stasiun Madiun terjadi pergantian kru ya, pergantian masinis dan asisten masinis dan juga pengisian air toilet. Nah, ini petugas naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Penumpang yang naik pun banyak teman-teman. Banyak yang naik dan juga banyak yang turun. Oke, dari arah barat masuk suatu kereta api nih. Kayaknya Wijaya Kusuma deh. Oh iya bener, Wijaya Kusuma.
dari stasiun Cilacap tujuan akhir ke Tapang Banyuwangi. Wah, kaca lebar, mantep nih. Menggunakan kelas eksekutif Mild Steel dan Premium 2017. Oke, pada pukul 24.09 tepat waktu kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Madiun. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Magetan, Ngawi, dan Walikukun. Nah, di stasiun Walikukun nanti kita bakal disusul kereta api Bima. Wih, langsung disambut Bangun Karta. Oke, pada pukul 21.35 awal 2 menit kereta api Kahuripan telah tiba dan berhenti di stasiun Walikukun. Kereta api Kahuripan berhenti di sini lama banget, kurang lebih 20 menit karena akan disusul oleh kereta api Bima dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir. Dan tadi saat masuk stasiun Walikukun kita langsung disambut oleh kereta api Bangun Karta dari stasiun Pasar Senen tujuan Jombang. Oke, seperti ini stasiun Walikukun. Kereta api Kahuripan berhenti di jalur 4. Dan di jalur 4 ini sebenarnya nggak ada peron ya. Ada sih peron, tapi peronnya kayak gini teman-teman. Peron pendek dan kelihatan agak hancur gitu ya. Dan untungnya di sini di ekonomi 1 pintu belakang dapat tangga. Jadi kita bisa turun ke peron stasiun Walikukun. Kereta api Kahuripan berhenti di sini kurang lebih 20 menit dan akan berangkat jam 21.58. Masih lama. Mohon diperhatikan juga dari arah Oke. sebelah barat kereta Wah. api berantas tambahan. Ada 2 kereta api guys. Sebentar lagi di jalur 3 akan melintas langsung Bima, sinyal udah hijau. Dan jalur 1 persiapan masuk kereta api berantas tambahan. Wih, kereta api tambahan lagi nih guys. Oke, kedua kereta api udah kelihatan tuh lampunya. Bima ada di sana, berantas tambahan ada di sana. Kalau yang berantas tambahan ini persiapan berhenti ya, jalur 1. Cuy, ngebut banget cuy. Jalur lurusan full speed, top speed 120 tuh. Oke, berantas tambahan. Dan ini kayaknya pakai logo merah deh. Dono 18348. Dono 1 hidung miring livery merah guys. Wah. Rangkaian berantas tambahan loh. Ini depo SBI, rangkaian campur guys. Eksekutif Mild Steel, kaca pesawat, kaca lebar, kereta makan modif. Wah, mantep ini. Mewah ini. Lalu ekonomi modif New Generation. Wah, mantap juga rangkaiannya. Berantas tambahan ini memiliki kelas yang sama seperti berantas reguler. Dan rangkaian berantas tambahan ini juga rolling rangkaian dengan kereta api Kertajaya tambahan. Oke, kereta api berantas tambahan berhentinya cuma 2 menit dan ini langsung berangkat melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir Blitar. Ini kalau tidak salah nyampe Blitar jam 3 dini hari deh. Masih tergolong pagi banget. Oke, sekarang kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Walikukun dan stasiun Sragen. Nah, dari stasiun Sragen ini kursi sampingku yang sebelumnya kosong udah keisi penumpang, teman-teman. Jadi saat ini kursinya udah full penumpang. Oke, pada pukul 22.55 terlambat 4 menit, kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Purwosari. Dan ini baru aja berhenti, sinyalnya udah hijau teman-teman, gokil.
karena udah terlambat ya, terlambat 4 menit. Jadi langsung hijau, langsung persiapan berangkat. Dan penumpang yang turun lumayan banyak, dan yang naik juga lumayan. Dan dari stasiun Sragen tadi, kursi di sampingku itu udah ada orangnya teman-teman. Kursiku udah full penumpang nih. Oke, pada pukul 22.56 kereta api Kahuripan berangkat stasiun Purwosari. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Klaten. Di stasiun Klaten nanti kita akan disusul Turangga. Oke, pada pukul 23.20 terlambat 4 menit kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Klaten. Kereta api Kahuripan berhenti di sini kurang lebih 15 menit karena akan disusul oleh kereta api Turangga. Dan penyusulan Turangga ini merupakan penyusulan terakhir ya, penyusulan kelima. Klaten ke arah Kiara Condong itu tidak ada penyusulan lagi. Adanya kalah silang dengan kereta api lain. Itu pun selepas stasiun Kroya sampai Kiara Condong, teman-teman. Oke, persiapan melintas kereta api Turangga. Sinyal udah hijau. Nah, udah kelihatan sorot lampunya, guys. Kereta api Turangga tadi itu berangkat dari Surabaya Gubeng jam 8 malam, nyampe Kertosono jam 9 malam. Sedangkan kereta api Kahuripan ini berangkat dari Kertosono itu jam 7 malam, teman-teman. Selisih 2 jam dari Kertosono, tapi di Klaten langsung bisa disusul. Gokil. Dan ini langsung persiapan berangkat ya. Oke, pada pukul 23.57 terlambat 3 menit kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kereta api Kahuripan nyampe Jogja langsung full penumpang. Karena di sini banyak banget penumpang yang naik. Di sini selain banyak yang naik juga banyak penumpang yang turun, teman-teman. Jadi di stasiun Lempuyangan ini terjadi pergantian penumpang. Gokil. Emang sih kereta api murah. Jogja Kiara Condong Bandung itu harganya 80.000 saja. Rame banget, guys. Selain terjadi pergantian penumpang, di sini juga terjadi pergantian asisten dan masinis ya. Terjadi di sini. Di jadwalnya kereta api Kahuripan berhenti di sini cuma 6 menit. Tapi ini karena terlambat, kayaknya langsung berangkat deh. Harusnya berangkat 00.00 jam 12 malam. Nah, di sebelah sini ada rangkaian kereta api KA Semen nih. Bram Nambo kalau tidak salah. Nggak tahu juga sih. Lalu ada rangkaian Sri Tanjung yang sedang istirahat, akan berangkat dari Lempuyangan keesokan hari jam 7 pagi. Oke, tepat pada pukul 00.00 kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Nah, di antara stasiun Lempuyangan, stasiun Yogyakarta, kereta api Kahuripan melewati jalur sebelah kiri, teman-teman. Padahal normalnya, kalau double track itu lewat jalur sebelah kanan. Memang terdapat beberapa jalur double track yang bisa dilewati 2 arah, yaitu petak stasiun Lempuyangan sampai stasiun Yogyakarta ini, dan petak stasiun Cirebon Perujakan dan Cirebon ke Jaksan. Bangunan sisi sebelah selatan, guys. Saat ini kita melintas di stasiun Yogyakarta. Karena tadi lewat jalur kiri, maka kita melintas di sisi selatan stasiun Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta merupakan stasiun khusus kereta eksekutif, argo atau campuran seperti Taksaka, Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Fajar Utama Jogja, Fajar Utama Solo, Mataram, Ranggajati, Wijaya Kusuma, dan lain sebagainya.
Nah, setelah Yogyakarta ini aku sempatkan untuk tidur sebentar. Mungkin akan bangun saat tiba di stasiun Kroya. Karena dari Jogja sampai Kroya ini tidak ada momen penyusulan, teman-teman. Baru nanti selepas Kroya banyak momen tunggu bersilang dengan kereta api lain. Karena jalur di sana masih single track. Oke, pada pukul 2.07 kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Kroya. Nah, di stasiun Kroya ini ada percabangan, teman-teman. Jalur yang berbelok ke kanan itu ke arah Purwokerto Cirebon, sedangkan jalur yang belok ke kiri itu ke arah Bandung. Percabangannya ada di sebelah sana. Jika kanan ke arah Purwokerto Cirebon, kiri ke arah Bandung. Nah, jalur yang ke arah kiri ke arah Bandung itu jalurnya masih single track. Nah, jadi setelah Kroya sampai Kiara Condong, kereta api Kahuripan bakal beberapa kali kalah silang dengan kereta api lain. Jalur 2 Kahuripan dan jalur 1 ini ada kereta api barang, guys. KA angkutan semen. Jadwalnya Kahuripan berhenti di sini cuma 2 menit, teman-teman. 02.06 sampai 02.08. Tapi ini karena ada langsaran lokomotif, berangkatnya agak terlambat. Oke, kita berangkat stasiun Kroya dan di sini berpapasan dengan kereta api Madiun Jaya dari stasiun Pasar Senen tujuan Madiun. Nah, percabangannya ada di sini, teman-teman. Jalur yang belok ke kanan itu ke arah Purwokerto Cirebon dan Kahuripan belok ke kiri ke arah Bandung. Jalur di sini masih single track, jadi masih ada bersilang dengan kereta api lain. Pada pukul 2.28 kereta api Kahuripan telah tiba dan berhenti stasiun Maos. Di sini kita bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Oke. 039505. Ekonomi 106 tempat duduk di KTA. Oh bener guys, Kuto Jaya Selatan. Nah, ini dia kereta api Kuto Jaya Selatan. Seharusnya kita bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan itu di stasiun Cikampu, teman-teman. Satu petak setelah stasiun Kroya. Namun tadi di stasiun Cikampu kereta api Kahuripan cuma berhenti sebentar dan langsung berangkat, tidak jadi silang. Dan ternyata silangnya bergeser ke stasiun Maos. Jam 2.31 Kahuripan berangkat lagi. Oke, pada pukul 2.46 kereta api Kahuripan berhenti luar biasa di stasiun Jeruk Legi. Harusnya kita melintas langsung ya, tapi ini malah berhenti. Kayaknya kita bakal kalah silang dengan kereta api Lodaya tambahan, teman-teman. Nah, itu dia stasiun Jeruk Legi. Kereta api Kahuripan berhenti jalur 2 dan nantinya Lodaya tambahan akan melintas di jalur 1. Nah, pengumumannya persiapan melintas kereta api Lodaya tambahan, bener kan? Nah, ini dia lampu sorotnya udah kelihatan. Oke, itu dari kereta api Lodaya tambahan. Wih, kereta tambahan, tapi pakai rangkaian terbaru ya, stylish new generation, kelas ekonomi dan eksekutif. Gokil, Lodaya tambahan.
Oke, pada pukul 3.20 terlambat 13 menit, kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Sidareja. Di sini kita bersilang dengan kereta api Kahuripan, teman-teman, sesama Kahuripan. Yang ada di sebelah ini Kahuripan dari Kiara Condong tujuan Blitar. Nah, di sini kereta api Kahuripan yang aku naiki terlambat 13 menit karena tadi sempat kalah silang dengan kereta api Lodaya tambahan ya. Yang seharusnya kita agak berhenti Jeruk Legi, itu malah berhenti. Oke, pada pukul 3.49 kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Banjar. Di sini kereta api Kahuripan akan bersilang dengan kereta api Serayu dari Kiara Condong tujuan Purwokerto via Kiara Condong. Oke, ini dia kereta api Serayu telah tiba dan berhenti di jalur 1 stasiun Banjar. Dan nanti juga di perjalanan, kereta api Kahuripan bakal melintas di jalur pegunungan. Jalurnya nanjak dan berkelok-kelok. Mungkin nanti lewat Kadungora udah cerah ya. Mari kita lihat nanti. Oke, pada pukul 5.22 awal 2 menit kereta api Kahuripan telah tiba dan berhenti di stasiun Cipendei. Nah, bisa teman-teman lihat tadi sebelum stasiun Cipendei jalurnya menanjak banget ya. Dan lokomotif full throttle tuh. Gahar banget suaranya. Oke, ini dia stasiun Cipendei. Semua kereta api wajib berhenti di sini ya. Entah itu kereta ekonomi, eksekutif, kereta barang ataupun kereta inspeksi sekalipun wajib berhenti di sini untuk pengecekan rangkaian, pengecekan rem, pengecekan roda-roda. Di stasiun Cipendei kereta api Kahuripan berhenti kurang lebih 10 menit, akan berangkat lagi jam 5.34. Nah, di stasiun Cipendei ini biasanya kan ada orang jualan ya, menjajakan jajanan atau minuman hangat.
kereta api, baru-baru ini stasiun Cipendei ini ada tempat khusus orang jualan yang ada di dalam, teman-teman. Jadi dibangun kios-kios gitu ya. Oke, itu dia kios-kiosnya, teman-teman. Biasanya kan orang jualan ada di pintu keluar sana ya. Nah, ini udah dibangun kios sendiri, kios khusus untuk orang jualan. Nah, ini dia kios-kiosnya, macam-macam, teman-teman. Ada yang jual kopi, batagor, nasi kuning, es doger, cilok. Wah, mantep ya. Udah dibangun kios di dalam stasiun. Jadi sekarang udah terlihat rapi nih, teman-teman. Dan tidak perlu keluar stasiun karena di dalam stasiun sendiri udah dibangun kios. Kopi gak ada? Kopi, saya mau berangkat mau apa? Bingung beli apa, dan akhirnya beli teh hangat aja ya, 5.000. Bentar lagi mau berangkat nih, udah disemprit-semprit, 4 menit lagi. Oke, saat ini kereta api Kahuripan berangkat stasiun Cipendei. Jalur setelah Cipendei sampai sekitaran Cibaturati jalurnya menurun, teman-teman. Makanya tadi di Cipendei dicek dulu ya pengereman dan rangka bawahnya. Oke, pada pukul 6.12 awal 7 menit, kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Leles. Wah, awalnya banyak banget ya, 7 menit. Dan setelah stasiun Leles sampai stasiun Nagrek nanti, jalur kereta api mulai menanjak lagi. Barusan dengar pengumuman, katanya akan bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan, teman-teman. Wah, aku baru tahu ya, ternyata Kuto Jaya Selatan tambahan itu jam segini. Berarti dalam perjalanan kali ini 5 kali disilang oleh kereta api lain. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini memakai rangkaian ekonomi 106 tempat duduk ya. Diponya campur-campur, ada yang SLO, ada yang KTA Kutoarjo. Kuto Jaya Selatan tambahan dari Kiara Condong tujuan Kutoarjo. Ini jadwalnya kres-kresan sama Kuto Jaya Selatan yang reguler ya. Kalau Kuto Jaya Selatan yang reguler itu berangkat pagi dari Kutoarjo, sedangkan yang tambahan berangkat pagi dari Kiara Condong. Dengan kelas yang sama, ekonomi 106 tempat duduk. Nah, kebanyakan sih depo KTA ya. Deponya sendiri Kutoarjo.
Kali ini kereta api Kahuripan melintas stasiun Cicalengka. Dimulai dari Cicalengka, jalur mulai double track lagi. Dan perjalanan akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Perjalanan dari Cicalengka ke Kiara Condong kurang lebih 20 menit. Kiara Condong kepada seluruh pelanggan supaya mempersiapkan diri. Pintu keluar stasiun Kiara Condong terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan dari arah datangnya kereta api. Wah, langsung dilepas. Oke, pada pukul 7.13 awal 2 menit kereta api Kahuripan telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung. Dan itu tadi perjalanannya 14 jam Blitar Bandung naik kereta ekonomi kasta bawah, kursi tegak dan adu dengkul. Perjalanan tadi 5 kali disusul dan 5 kali juga bersilang dengan kereta api lain. Jadwalnya saya cuma 3 kali silang, tapi ketambahan 2 kereta api tambahan, teman-teman. Wah, cukup sekali aja deh aku naik kereta api Kahuripan. Ternyata wah capek banget. Kalau ngetrip sendiri sih aku nggak mau ya. Kalau sama temen-temen barengan mau-mau aja. Nah ini temanku Krisna, gimana naik Pasundan Kahuripan full trip 14 jam. Gokil guys, seru, banyak momen susul, silang. Walaupun bisa dibilang agak capek sih, cuman enak. Capek. Kursi kita itu berisi orang cuman dari Sragen sampai Gandum Naja. Dari Blitar sampai Sragen kosong, kita bertiga. Terus dari Gandum Rangun sampai ke Kiara Condong kita bertiga. Wah, gokil banget. Nggak kerasa capeknya, teman-teman. Cuman pas tidur agak gak enak aja sih. Dan oke teman-teman, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.